Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah manajemen keuangan, bahasan kita adalah mengenai sistem produksi tepat waktu atau kita lebih mengenal dengan istilah just in time. Just in time dimaknai sebagai suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang atau jasa sesuai dengan kehendak konsumen secara tepat waktu. Konsep dari just in time ini adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stokis cost-nya. Dalam makna sederhananya bahwa just in time ini proses produksinya itu meniadakan biaya persediaan barang, sehingga ketika kita akan melakukan proses produksi, bahan baku itu baru didatangkan dari pemasok atau supplier. Dapat kita bedakan dalam konsep produksi konvensional dengan sistem JIT, di mana dalam konsep konvensional beberapa kesalahan itu dapat diterima. Lot besar lebih efisien, produksi cepat lebih efisien, persediaan memberikan rasa aman, persediaan memperlancar produksi, persediaan adalah kekayaan, antrian sangat penting, supplier adalah lawan, cukup memperbaiki kerusakan, lead time panjang lebih penting, pasti ada setup time-nya. Ini yang berhubungan dengan proses produksi konvensional. Sedangkan proses produksi dengan sistem JIT atau konsep JIT adalah tanpa cacat dan pasti, idealnya lot adalah satu, keseimbangan produksi lebih efisien, persediaan adalah pemborosan, persediaan tidak diinginkan, persediaan itu hutang, antrian akan dihilangkan, supplier adalah partner, mencegah kerusakan adalah penting, lead time pendek lebih penting, setup akan menjadi 0. Ini perbedaan yang berhubungan antara konvensional dengan JIT. Dalam proses produksi terdapat 7 jenis pemborosan. Hal ini disebabkan oleh yang pertama adalah overproduksi. Kita kelebihan dengan kapasitas produksi atau jumlah produksi yang dihasilkan. Terus adanya waktu menunggu, itu juga mengakibatkan terjadinya pemborosan. Transportasi, moving dari gudang satu ke gudang yang lainnya, itu juga mengakibatkan pemborosan. Misalnya dari gudang bahan baku, lininya itu jauh dari proses produksi, area proses produksi, terus selanjutnya dari area produksi barang jadi tersebut dipindahkan ke gudang, itu juga membutuhkan transportasi. Yang selanjutnya adalah pemborosan biasanya diakibatkan dalam pemrosesan. Itu bisa dipastikan ketika dalam proses produksi tidak dijalankan secara efisien. Tingkat persediaan barang juga mengakibatkan adanya pemborosan. Ketika jumlah persediaannya melimpah, maka akan berdampak likuiditas keuangan mandek di gudang. Yang selanjutnya adalah gerak, moving dari satu proses ke proses yang lainnya.
sehingga harapannya dalam sebuah proses produksi antar lini itu tidak berjauhan. Dan yang terakhir adalah cacat produksi. Ini menjadi penyebab pemborosan dalam sebuah proses produksi. Terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan just in time. Yang pertama adalah produksi just in time ini merupakan proses untuk memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Ini biasanya dalam manufaktur konsep ini dijalankan pada produk-produk yang notabene-nya adalah bukan produk massal tapi produk custom. Yang kedua adalah autonomasi, merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Sehingga pada saat proses produksi kita akan lebih efisien karena hal-hal yang mengakibatkan terjadinya unit cacat itu dapat dieliminasi terlebih dahulu sebelum masuk ke lini berikutnya. Yang ketiga adalah tenaga kerja fleksibel, maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Dan yang keempat, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Ini 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan just in time. Ada beberapa elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan just in time, yaitu pengurangan waktu setup, aliran produksi lancar, produksi tanpa kerusakan mesin, produksi tanpa cacat, peranan operator, hubungan yang harmonis dengan pemasok, penjadwalan produksi stabil dan terkendali, serta menjalankan sistem Kanban dalam proses just in time. Apa saja tahapan yang harus dilakukan dalam mengurangi waktu setup? Nah, kita dapat memahami dengan 4 langkah ini. Yang pertama adalah memisahkan pekerjaan setup yang harus diselesaikan selagi mesin berhenti. Ini berhubungan dengan internal setup terhadap pekerjaan yang dapat dikerjakan selagi mesin beroperasi. Yang kedua adalah mengurangi internal setup dengan mengerjakan lebih banyak eksternal setup. Contohnya persiapan cetakan, pemindahan cetakan, peralatan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mengurangi internal setup dengan mengurangi kegiatan penyesuaian, menyederhanakan alat bantu dan kegiatan bongkar pasang, menambah personel pembantu, dan lainnya. Serta yang keempat adalah mengurangi total waktu untuk seluruh pekerjaan setup baik internal maupun eksternal. Itu merupakan langkah dalam mengurangi waktu setup. Selanjutnya adalah berhubungan dengan aliran produksi lancar atau layout, di mana pemborosan yang berkaitan dengan proses layout ini ditemukan pada 8 titik atau 8 hal. Yang pertama adalah kesulitan koordinasi dan jadwal produksi. Ini tentunya akan mengakibatkan pemborosan dalam proses layout produksi. Dan yang kedua adalah pemborosan transportasi dan material handling. Yang ketiga, akumulasi persediaan dalam proses. Yang keempat, penanganan material berganda bahkan beberapa kali. Dan yang kelima, lifetime produksi yang sangat panjang. Yang keenam, kesulitan mengenali penyebab cacat produksi. Dan yang ketujuh adalah arus material dan prosedur kerja sulit dibakukan. Dan yang terakhir adalah sulitnya perbaikan kerja karena tidak ada standarisasi. Ini 8 hal yang menjadi penyebab adanya pemborosan dalam sebuah layout proses produksi.
Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam aliran produksi. Yang pertama adalah proses layout, di mana dalam proses layout ini waktu simpan komponen lama, tingkat persediaan tinggi, dan prioritas kerja sulit ditentukan. Dan yang kedua adalah ketidakseimbangan jalur. Jika proses tidak terkoordinir, maka komponen akan terakumulasi sebagai persediaan dan pengaturan kerja akan sulit dilakukan. Dan yang ketiga, setup atau penggantian alat yang makan waktu, sehingga persediaan komponen akan menumpuk sementara proses berikutnya akan tertunda. Yang keempat, kerusakan dan gangguan mesin, jalur akan berhenti dan akan menjadi penumpukan barang dalam proses. Dan yang kelima, masalah kualitas. Kalau cacat produksi ditemukan, maka proses selanjutnya akan berhenti dan persediaan akan menumpuk. Dan yang keenam adalah berkaitan dengan absensi. Jika seorang operator ada yang berhalangan kerja dan penggantiannya sulit ditemukan, maka jalur produksi akan terhenti. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan aliran produksi. Harapannya adalah dengan tata letak berdasarkan konsep JIT, Just in Time, maka akan berdampak pada pengurangan bentuk lain pemborosan, yaitu pergerakan, di mana kita ketahui dengan adanya pergerakan ini melalui tata letak atau layout yang salah tentunya akan mengakibatkan kos pemborosan yang sangat tinggi. Bergeraknya material pada suatu lantai pabrik tidak membebani nilai tambah. Sebagai konsekuensinya, maka tata letak fleksibel yang mengurangi bergeraknya orang dan material itu sangat dibutuhkan. Tata letak JIT memindahkan material secara langsung ke lokasi yang diperlukan. Sebagai contoh, sebuah lini perakitan harus dirancang dengan titik penyerahan di dekat lini perakitan tersebut, sehingga material tidak perlu dikirimkan terlebih dahulu ke departemen penerimaan di tempat lain dalam pabrik, kemudian dipindahkan lagi. Ini untuk mengurangi kos pergerakan sehingga terjadi yang namanya proses efisiensi dalam hal proses produksi dengan konsep just in time. Ini contoh layout dengan konsep just in time, di mana semisal kita memiliki dua supplier, yaitu supplier A dan supplier B. Masing-masing supplier ini akan mengirimkan bahan bakunya atau material ke departemen yang berhubungan dan pada waktu yang telah ditentukan, sehingga akan meminimalisir waktu pergerakan atau waktu movingnya, dan ini akan berdampak pada efisiensi dalam proses produksi karena masing-masing supplier terhadap bahan baku tersebut itu sudah dapat melakukan pengiriman bahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tidak terlalu banyak pergerakan dalam konsep just in time ini. Ini gambaran layout dengan konsep JIT yang menggunakan GT atau grup teknologi, di mana GT atau grup teknologi ini merupakan sebuah filosofi yang mengidentifikasi kesamaan maupun ketidaksamaan part, peralatan, dan proses produksi untuk mendapatkan keuntungan dari setup. Sehingga dengan adanya grup teknologi, maka kita akan membentuk layout ini pada beberapa lini. Contohnya di sini adalah ada dua lini, yaitu lini 1 dan lini 2, di mana supplier A dan supplier B ini diketahui dibutuhkan pada lini 2 pada line produksi yang berbeda, sehingga supplier tersebut dapat memasukkan materialnya pada proses yang dibutuhkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Yang terakhir dalam konsep just in time ini adalah mengenai metode Kanban, di mana metode Kanban ini mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu memberikan informasi pengambilan dan pengangkatan, memberikan informasi produksi, berlaku sebagai perintah kerja yang ditempelkan langsung pada barang, mencegah produk cacat dengan mengenali proses yang membuat cacat, mengungkapkan masalah yang ada dan mempertahankan pengendalian persediaan, pengendalian dilakukan secara visual, perbaikan proses dan operasi manual, serta yang terakhir adalah alat untuk melakukan improvement. Ini konsep Kanban dalam sistem produksi just in time. Dalam sistem Kanban ini, contoh misalnya dalam gambaran ini adalah terbagi menjadi dua lini, yaitu lini A dan lini B, di mana dalam proses produksinya untuk lini A bahan baku masuk di proses produksi sehingga menjadi output dari proses lini A. Output tersebut itu kemudian menjadi input untuk lini B-nya sehingga dapat diproses pada lini B tersebut. Nah, serah terima barang dari lini A ke lini B tersebut itu ditunjukkan dengan kartu produksi yang disebut dengan sistem Kanban. Ini ada 6 aturan utama dalam penerapan Kanban. Yang pertama adalah hanya mengambil barang yang dibutuhkan saja sesuai dengan ketentuan Kanban. Yang kedua, hanya memproduksi jumlah yang dibutuhkan oleh pelanggan sesuai dengan ketentuan Kanban. Yang ketiga, tidak ada item yang dipindahkan atau digunakan tanpa Kanban. Yang keempat, tidak boleh mengirimkan produk yang cacat ataupun jumlah yang tidak sesuai ke proses selanjutnya. Dan yang kelima, Kanban harus diterapkan secara konsisten pada semua item. Dan yang terakhir, yang keenam adalah jumlah Kanban dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebutuhan aktivitas produksi itu sendiri. Itu 6 aturan utama dalam penerapan Kanban dalam proses produksi dengan just in time. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara menghitung jumlah Kanban? Ini formulasi yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah Kanban, yaitu simbol Kanban ditentukan dengan simbol N, di mana untuk menentukan N tersebut itu adalah D, permintaan yang diharapkan tiap unit waktu, dikali dengan L. L ini adalah waktu pesanan berupa waktu setup ditambah dengan waktu pemrosesan ditambah dengan waktu tunggu dan ditambah dengan waktu transport dan transportasi. Kemudian selanjutnya itu adalah dikali dalam kurung 1 ditambah A, di mana A ini adalah variabel keamanan. Selanjutnya dibagi dengan Q. Q adalah kapasitas wadah yang tidak lebih dari 10% permintaan setiap hari. Itu formulasi atau rumusan dalam menghitung jumlah Kanban. Berikut contoh kasus yang berkaitan dengan perhitungan Kanban, yaitu diminta untuk menentukan berapa jumlah Kanban atau kontainer yang harus dikirim pada sebuah stasiun kerja untuk membuat satu jenis produk pesanan. Jika permintaan produk pesanan tersebut itu sebanyak 100 unit per hari, sedangkan stasiun kerja itu beroperasi selama 8 jam per hari. Ukuran kontainer ditentukan sebanyak 20 unit dan variabel keamanannya adalah 0,1 serta dibutuhkan waktu setup sebanyak 28 menit, waktu proses per unitnya adalah 4 menit, waktu tunggu 170 menit dan waktu transportasinya 2 menit per kontainer. Sehingga dalam kasus ini kita akan menghitung terlebih dahulu L-nya, di mana L ini adalah waktu pesanan
yang terdiri dari waktu setup, waktu pemrosesan, waktu tunggu, dan waktu transportasi. Nah, waktu setup itu membutuhkan waktu 8 menit, sedangkan waktu proses itu membutuhkan 4 menit untuk setiap kontainernya, sehingga 4 dikalikan dengan 25 unit. Terus waktu tunggu 170 menit dan waktu transport itu adalah 2 menit. Sehingga totalnya dari hal tersebut itu dibagi dengan 60 menit kali 8 jam untuk menentukan perhitungan lama pesanan, sehingga diketahui lama pesanan atau simbol L-nya adalah 0,625 hari. Selanjutnya, dalam perhitungan tersebut kita mencari nilai kanbannya, di mana N sama dengan DL dalam kurung 1 ditambah dengan A dibagi dengan Q. Untuk D-nya atau permintaan yang diharapkan tiap unitnya dalam satu waktu itu adalah 100 unit, sedangkan L-nya sudah diketahui adalah 0,625 hari. Terus 1 kita masukkan dan A-nya adalah variabel keamanan sebesar 10% dibagi dengan Q, di mana Q adalah kapasitas wadah yang ditentukan di sini adalah sebanyak 25 unit, sehingga kita ketahui hasilnya adalah 2,75 atau kalau kita bulatkan menjadi 3 kanban. Ini perhitungan dalam menentukan kanban. Ini materi just in time yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati dan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih.